Kenapa orang takut menikah? Sama halnya secara umum, apa yang paling berharga buat dia, itulah yang dia perjuangkan. Makin besar makin besar pikirannya tertuju kepada sesuatu, maka seseorang itu siap untuk berpayah-payah. Itu sebabnya saya merasa perlu juga, sehingga saya menulis buku yang tidak bersifat komersil, walaupun sekarang ada desakan agar menulis ulang buku itu dalam bentuk yang lebih renyah, mudah dibaca. Dulu ini buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud dengan judul Menikah Sepenuh Kesiapan. Bahkan judul awalnya Menikah Sepenuh Kesiapan bagi Remaja. Bisa di searching, di googling, PDF-nya boleh diunduh. Untuk siapa buku itu? Untuk anak SD kelas 5, 6 dan anak SMP kelas 7, 8, 9. Agar mereka sudah memiliki orientasi menikah semenjak dini. Kalau dia itu memiliki orientasi menikah, maka dia akan lebih menjaga pandangannya, lebih menjaga pergaulannya. Kalau seseorang itu terjaga pergaulannya, maka tekadnya untuk menikah akan lebih besar, upaya ke sana akan lebih besar. Dan kalau menikah itu masih di usia muda, maka orang itu lebih siap menghadapi kesulitan. Ya. Jadi saya dulu nikah itu urung diopo-opo. Umpama nikah itu nunggu wis umur 30 tahun itu mungkin sarsaya wedi waduh durung duwe iki. Makin seseorang itu terpapar oleh maksiat, wong runtang-runtung ya gampang, maka makin besar ketakutannya melakukan kebaikan. Maka sekali lagi, bukan hal yang aneh jika hari ini bukan cuma Korea dan Jepang yang terancam kepunahan. Ini kepunahannya tidak seluruh Korea dan Jepang ya, tapi misalnya di Jepang itu diperkirakan ada 800-an kota besar maupun kecil yang akan punah. Sebagiannya sudah punah di sana, sudah punah. Padahal dulu kota ini merupakan kota tambang dan juga asal salah satu merek jam tangan asal Jepang. Tapi sekarang sudah punah kota itu. Nah, jadi sekali lagi, semakin orang itu tidak dibatasi pergaulannya, tidak dibangun orientasinya untuk menikah, orientasinya hanya bersenang-senang, dan semakin anak-anak itu lemah jiwanya, maka mereka tidak siap menghadapi tantangan. Saya teringat ketika tahun 2019 ada yang menghadiahi saya buku The Happiest Kids in the World. Ini buku mengenai klaimnya anak paling bahagia di seluruh dunia itu adanya di Belanda. Nah, buku itu isinya bagaimana cara mendidik anak ala Belanda. Sebelum bukunya dibuka, saya tengok sekilas, maka saya langsung mengatakan, mohon maaf sebelum saya membaca ini, agar tidak menjadi, gara-gara baca buku ini, saya mau tanya, apakah tingkat perceraian di sini tinggi? Iya. Apakah tingkat ketidakbahagiaan perkawinan di sini sangat tinggi? Iya, dan lain-lain. Apakah tingkat kedekatan hubungan orang tua dan anak itu gersang? Dan lain-lain. Yang itu iya semua. Apa alasannya? Itu kan kemudian ditanya. Saya kemudian ditanya. Sederhana saja, ada dua alasan. Berapa banyak orang tua yang mendahulukan kebahagiaan anak di waktu kecil, padahal anak itu mudah bahagia. Habis bertengkar aja, orang tuanya masih baper, dia sudah bermain lagi. Tapi mengabaikan kebahagiaan anak di waktu yang akan datang. Anak-anak yang tidak pernah belajar menahan keinginan akan lebih mudah baperan, akan lebih mudah tersinggung ketika dia sudah menikah. Sehingga rapuh. Dan karena itu wajar jika akhirnya orang semakin takut menikah. Gitu ya. Wajar. Kenapa? Karena anaknya tidak pernah diajari untuk
menunda keinginan, tidak pernah diajari untuk mengekang kemauan, tidak pernah dilarang ketika memiliki keinginan, bahkan di situ resepnya gilani. Mohon maaf gilani. Saya bacakan tuh, istri saya langsung stop. Kenapa? Dia mual beneran tuh. Demam beneran. Kenapa? Saya bacakan bagaimana orang tua di Belanda itu menyiapkan anaknya agar begitu mens sudah bisa berhubungan. Ya. Dan gelisah kalau sampai anaknya belum ada yang nidurin. Saya mengatakan ini dasarnya buku terbitan Belanda sendiri. Nah, yang kedua saya sampaikan, kenapa saya mengatakan demikian? Segala sesuatu yang menyelisih agama ini pasti membawa kepada keburukan. Pasti itu. Sering saya katakan di mana-mana, termasuk tadi ketika saya ngisi seminar di Solo, tidak ada hal yang baru di dunia ini. Semuanya tetap bentuknya saja yang berubah. Pornografi misalnya, itu bukan barang baru. Zaman dulu juga sudah ada. Bahkan zaman saya kecil juga sudah ada. Bentuknya saja kan yang berubah. Dulu medianya kali, orang lihat orang mandi di kali, ya enggak? 3 dimensi. Sekarang medianya HP, cuma beda medianya. Anak yang baik lihat langsung melengos. Anak yang enggak baik enggak ada pun cari-cari. Termasuk bapak yang enggak baik juga begitu. Demikian pula dengan anak-anak. Ini secara umum ya. Jadi karena itulah saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang dahulu menjadikan umat pertama Islam ini menjadi baik, maka itu pula yang menjadikan umat belakangan, umat berikutnya menjadi baik. Seburuk-buruk masa adalah masa zaman jahiliyah ketika Rasulullah SAW diutus, tetapi sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Artinya apa? Artinya apa? Saya jadi teringat ketika suatu ketika dalam sebuah peperangan ada beberapa orang dari kalangan muslimin membunuh anak-anak orang musyrik. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa membunuh mereka? Mereka ini anaknya orang-orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Hal khiyarukum, bukankah orang-orang terpilih di antara kalian adalah anak-anaknya orang musyrik? Sahabat-sahabat terpandang kan anak-anaknya orang musyrik. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, segala sesuatu yang menyelisih fitrah, maka akan melahirkan penderitaan dan penyimpangan. Sebaliknya, segala sesuatu yang bersesuaian akan mengantarkan, mendorong kepada kebaikan. Seorang anak misalnya, saya sendiri merasakan, saya SMA kelas 3 sudah berpikir menikah. Ketika berpikir menikah, ini mempengaruhi tindakan saya, pilihan saya. Walaupun ketika kuliah itu sebenarnya fokus saya psikologi industri dan organisasi, sebagian saya tadi malah ketawa itu. Kenapa? Karena sulit membayangkan kok saya mempelajari psikologi industri dan organisasi kayaknya nggak nyambung belas kan. Tetapi karena dari awal kuliah itu saya merasa perlu mempersiapkan diri saya agar punya ilmu. Kalau nanti saya sudah menikah dan punya anak, maka akhirnya biidznillah sekarang pun bicaranya nikah, dan di luar soal nikah bicaranya mengenai pendidikan anak. Itu sebenarnya bekal yang bagian dari ikhtiar dan upaya membekali diri semenjak kelas 3 SMA. Wallahu a'lam bishawab.